Bab 28. Ayo naik. Sampai tidak akan ada taksi atau angkutan umum yang melintas, ajak Elkan pada Sasi yang masih diam mematung. Menatap bingung ia di sepeda motornya. Sasi sebenarnya enggan untuk menumpang. Tapi jalanan yang cukup sepi, dan tidak ada taksi yang melintas membuatnya takut. Sasi pun menaiki motor Elkan, dan memberitahu alamat rumahnya. Rumahmu di sini? Tanya Elkan setelah memberhentikan motornya di halaman sebuah rumah minimalis. Iya, Sasi turun dari motor. Sebenarnya hari ini Elkan sudah banyak membantunya, terutama mencegah ia menengguk Winnie yang sama sekali Sasi tidak tahu. Tapi Sasi terlalu gengsi untuk sekedar mengucapkan terima kasih pada pria yang bahkan ia sendiri pun tidak tahu siapa namanya. Sasi berbalik badan, melangkah ke teras rumahnya. Terima kasih Elkan, teriak Elkan membutanya spontan menoleh. Seharusnya kau mengucapkan itu, sambungnya, langsung meninggalkan Sasi yang masih mematung. Hari ini Sasi mengikuti mata kuliahnya seperti biasa, tapi sejak pagi tadi Sasi sudah merasakan mual, yang membuatnya harus bolak-balik ke toilet. Bahkan sampai mata kuliah selesai, Sasi menyandarkan kepalanya di meja, merasakan tubuhnya yang gitu terasa lemas hari ini. Sasi termenung sedih. Seharusnya saat ini ada suami yang menguatkannya, tapi ia tidak pernah merasakan itu. Sementara Elkan memberhentikan langkahnya di depan ruang kelas. Kenapa dia belum pulang? Gumamnya, melihat ruang kelas yang seharusnya sudah kosong sejak tadi tapi masih ada Sasi yang duduk sendirian di sana. Sasi terlonjak kaget, melihat Elkan yang berjalan menghampirinya. Kenapa belum pulang? Tanyanya, seraya menatap wajah Sasi yang tampak memucat. Bukan urusanmu, ketus Sasi. Oh ya sudahlah, Elkan berbalik badan. Tunggu, panggil Sasi menghentikan langkahnya. Ada apa? Mau diperhatikan? Tidak, boleh aku meminta tolong sesuatu? Sasi menatap ragu. Minta tolong apa? Bisa tolong belikan aku rujak? Rujak? Elkan menganga mendengar permintaan Sasi. Ya, rujak. Sasi mengangguk. Mual yang tak kunjung hilang, membuat mulutnya terasa sangat pahit, dan entah mengapa ia menginginkan rujak. Hanya Elkan yang saat ini bisa dimintainya tolong. Terlebih Elkanlah satu-satunya orang yang mengetahui kehamilannya. Ya sudah kalau tidak mau. Tidak apa-apa, ucapnya pada Elkan yang tidak menjawab. Elkan pun keluar dari dalam kelas tanpa mengucapkan apapun. Ya ampun, kenapa sih aku minta tolong sama dia? Kutuk Sasi seraya memukuli kepalanya sendiri. Sasi masih terduduk lesu di kursi. Tubuhnya masih terasa lemas dan enggan pulang. 1 menit kemudian Sasi yang masih menyandarkan kepalanya di meja spontan menoleh, mendengar suara pintu kelas yang kembali terbuka. Kamu, melihat Elkan yang kembali menghampirinya. Ini untukmu. Elkan mengelurkan sesuatu dari kantong kresek yang dibawanya. Ini. Sasi mendelik kaget melihat seporsi rujak yang disodorkan Elkan. Kamu benar-benar membelikannya? Tunggu. Sasi mengambil dompet dari tasnya. Ini, terima kasih ya, memberi uang pada Elkan. Tidak usah, makan saja. Sasi tersenyum. Tanpa canggung ia pun segera menyantap rujak segar yang diidamkannya itu. Wanita hamil itu memang merepotkan, ujar Elkan seraya menggelengkan kepalanya. Memangnya di mana suamimu? Pertanyaan Elkan seketika membuat Sasi berhenti mengunyah. Selera makannya hilang seketika. Tidak usah dijawab jika kamu tidak mau menjawabnya, sambung Elkan melihat ekspresi gadis yang di hadapannya itu seketika menjadi sedih. Elkan sadar tidak seharusnya ia bertanya seperti itu, tapi kejadian di klub membuatnya penasaran. Elkan pun keluar dari kelas, meninggalkan Sasi sendirian. Sayang, kita makan di sana saja ya, ujar Renata manja, seraya menunjuk sebuah resto yang mereka lewati sore itu. Renata dan Setia menjalani kehidupan mereka dengan bahagia. Renata berusaha untuk tidak memikirkan keluarganya, yang sampai saat ini bahkan Renata tidak tahu mereka tinggal di mana. Gitu juga Setia yang seolah tidak lagi memikirkan Sasi yang telah mengandung anaknya. Mereka pun tetap memilih tinggal bersama walau tanpa ikatan
ikatan pernikahan. Setia memarkirkan mobil Ma di sebuah resto dan masuk ke dalam. Seorang pelayan menyambut mereka. Keduanya memilih beberapa menu. Saat tengah menunggu pesanan, Renata tampak sibuk dengan gawainya sementara Setia memperhatikan sekelilingnya. Matanya tertuju pada ibu hamil yang tengah menyantap makanan di mejanya seorang diri. Detik itu juga entah mengapa terlintas Sasi di benaknya. Bagaimana kandungnya dan berapa usia kandungnya? Setia sama sekali tidak tahu. Kamu sedang memperhatikan ibu hamil itu, Mas? Tanya Renata, mengikuti arah mata Setia. Oh itu, aku hanya kasihan saja ibu hamil itu makan sendirian. Setia berkilah, kamu mau menemaninya? Tanya Renata dengan nada cemburu. Atau kamu ingat Sasi? Cecarnya seolah tahu apa yang difikirkan Setia. Kamu tuh kenapa sih? Setia merasa sikap Renata terlalu berlebihan. Kenapa apanya sih, Mas? Benarkan kamu keingetan Sasi? Kamu itu membuat selera makanku hilang. Setia yang kesal pun berdiri dari duduknya. Mas, Renata pun segera berdiri hendak menyusul Setia yang akan keluar dari resto. Aduh Mas, perutku sakit. Pekik Renata dengan setengah membungkuk, ia memegangi perutnya. Mendengar rintihan Renata, Setia berbalik badan. Sayang, kamu kenapa? Dengan panik ia menghampiri Renata. Perutku sakit sekali Mas. Ya sudah kita ke rumah sakit. Setia segera memapah Renata keluar dari resto tersebut, membawanya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Renata pun segera ditangani oleh seorang dokter wanita. Sebentar ya, ponsel Setia tiba-tiba berdering. Ia pun segera keluar dari ruang pemeriksaan untuk menerima panggilan. Dok, sebenarnya saya ini sakit apa? Apa asam lambung saya kambuh? Tanya Renata pada dokter yang tengah menanganinya. Dokter tersebut terdiam sesaat. Sepertinya ada penyakit serius yang Anda derita, jelas sang dokter. Penyakit serius? Penyakit apa dok? Penjelasan dari sang dokter sontak saja membuat Renata terkejut sekaligus cemas. Saya belum bisa menyimpulkan. Perlu pemeriksaan lab lebih lanjut. Anda bisa kembali lagi ke sini lusa. Saya akan memberikan obat pereda nyeri untuk sementara, sambung sang dokter. Duduk di meja kerjanya, menuliskan resep obat pada secari kertas. Setia yang sudah selesai menerima panggilan pun kembali masuk ke ruangan. Bagaimana? Apa kata dokter? Menghampiri Renata yang masih terbaring dengan wajahnya yang seketika memucat. Dokter hanya mengatakan asam lambungku kambuh. Tidak usah khawatir. Renata tersenyum tipis. Ia memilih untuk tidak mengatakan hal tersebut pada Setia. Setelah ini kamu tidak boleh telat makan lagi. Setia mengusap pucuk kepala Renata. Setelah mendapatkan obat mereka pun bergegas pulang. Kamu tidak apa-apa, tegur Setia, melihat Renata yang sepanjang perjalanan terus melamun. Aku apa-apa kok. Renata kembali berusaha tersenyum, menutupi kegundahan hatinya. Ucapan sang dokter terus terngiang di benaknya, yang mengatakan jika dirinya mengidap penyakit serius.